Sweet Media. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah untuk memperbaiki diri menjadi pribadi muslim yang lebih baik daripada sebelumnya. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, sebagaimana biasa, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu agar proses pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Bapak harap kalian tetap sehat walafiat. Begitu juga doakan Bapak beserta guru yang lain tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, marilah kita melanjutkan video pembelajaran kita hari ini. Melanjutkan video sebelumnya. Hari ini kita akan membahas tentang peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia tentu punya maksud dan tujuan. Sebagaimana terdapat dalam Quran surah Al-Ra'd, Allah menciptakan kita yaitu untuk mengabdi, untuk beribadah kepadanya. Sehingga kemudian Allah membuat peta perjalanan hidup manusia yang pasti setiap manusia akan melalui peta perjalanan tersebut. Alam pertama yang kita lewati yaitu alam ruh. Kemudian kita berpindah dari alam ruh ke alam rahim. Inilah alam kedua. Kemudian dari alam rahim kita berpindah ke alam dunia. Alam dunia juga bersifat sementara. Allah akan hancurkan pada saat yang telah Allah tentukan. Tidak akan ada satu makhluk pun yang akan hidup ketika Allah memerintahkan malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya. Maka dari tiupan sangkakala tadi hancurlah seluruh makhluk hidup beserta dunia dan isinya. Alam kubur disebut juga alam barzah, merupakan pintu gerbang menuju akhirat atau batas antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam barzah, manusia akan bertemu, ditanyai, dan diperiksa oleh malaikat mungkar dan nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Maka masuklah manusia pada fase selanjutnya, yaitu hari kehancuran atau yang kita sebut dengan hari kiamat. Kemudian manusia berlanjut ke alam selanjutnya, yaitu Yaumul Ba'ts atau hari kebangkitan, yaitu hari bangkitnya kembali seluruh umat manusia sejak Nabi Adam hingga manusia terakhir dari alam. Sebagaimana firman Allah, wa nufikha fis-suri fa idzahum minal ajdati ila rabbihim yansilun. Lalu ditiuplah sangkakala yang kedua kalinya, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju Tuhannya. Quran surah Yasin ayat 51. Setelah Allah hidupkan seluruh manusia, maka kemudian manusia tadi Allah giring menuju satu tempat. Inilah yang disebut Yaumul Mahsyar, yaitu hari berkumpulnya seluruh umat manusia setelah bangkit dari alam kuburnya. Apa itu Padang Mahsyar? Padang Mahsyar merupakan tanah lapang yang datar, di mana manusia akan berkumpul sesuai dengan keadaan amal dan perbuatannya semasa hidupnya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 6, Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Seluruh manusia ketika berada di padang mahsyar merasa sangat cemas. Orang yang banyak beramal saleh merasa cemas apakah amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang berbuat jahat merasa cemas dan takut apakah perbuatannya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Pengadilan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar juga menentukan apakah manusia akan selamat dan masuk surga dengan penuh kebahagiaan
atau masuk neraka. Maka disinilah mereka menunggu syafaat. Baik syafaat dari Rasul, syafaat dari Quran, syafaat dari orang-orang yang soleh yang pernah mereka dekati semasa hidupnya, atau syafaat-syafaat lainnya. Yaumul Hisab merupakan hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia, baik itu amal yang baik maupun amal yang buruk. Pada hari itu, manusia akan menerima balasan masing-masing berdasarkan keadilan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 7-8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ketika sudah selesai penghisapan seluruh amal perbuatan manusia, maka tibalah saatnya penimbangan amal tersebut. Jika amal kebaikannya yang berat, maka ia termasuk orang yang beruntung dan menerima catatan kebaikannya dari sebelah kanan. Sebaliknya, jika amal buruknya lebih berat daripada amal baiknya, maka ia akan menerima catatan dengan tangan kirinya. Maka ia termasuk dari golongan orang yang merugi. Kemudian dari Yaumul Mizan, manusia yang beruntung digiring ke Telaga Kautsar untuk meminum air dari sumur tersebut. Selanjutnya manusia digiring ke Sirat, yaitu titian penentu dari setiap manusia setelah diperhitungkan dan ditimbang perbuatan baik buruknya. Sirat merupakan titian yang akan dilalui oleh seluruh umat manusia untuk menuju tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Digambarkan bahwa jembatan atau sirat tersebut terbentang di atas permukaan neraka jahanam yang sangat licin, memiliki kait, cakar, dan duri. Setelah melewati masa di mahsyar, kaum muslimin akan dibentangkan sirat bagi mereka di atas jahanam, sehingga mereka melintasi di atasnya dengan kecepatan sesuai dengan kadar keimanan mereka. Dalam sebuah riwayat digambarkan bahwa panjangnya sirat yaitu 500 tahun mendaki, 500 tahun mendatar, 500 tahun menurun. Dalam sebuah riwayat lain dikatakan lebih panjang dari itu. Surga dan neraka adalah tempat terakhir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan balasan atas perbuatan manusia semasa di dunia. Surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan pada hari akhir kelak, disediakan oleh Allah hanya untuk orang yang bertakwa. Banyak sekali ayat yang menggambarkan bagaimana kenikmatan-kenikmatan yang berada di surga. Sebaliknya, neraka adalah tempat yang penuh penderitaan dan siksaan di akhirat kelak sebagai balasan perbuatan buruk bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah juga telah menggambarkan dari ayat-ayatnya bagaimana mengerikannya gambaran dari neraka tersebut. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa beriman kepada hari akhir merupakan salah satu rukun iman, yaitu rukun iman yang kelima. Jadi sebagai seorang muslim, kita wajib meyakini bahwa hari akhir atau hari kiamat itu pasti terjadi, tetapi tidak tahu kapan terjadinya, sebab hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Lantas, apa saja hikmah dari beriman kepada hari akhir tersebut? Yang pertama, mendorong setiap muslim untuk memperbanyak amal ibadah dan amal kebaikan dalam kehidupan sehari-hari, karena mereka yakin bahwa hanya dengan amal kebaikan saja yang dapat menyelamatkan diri kita dari siksaan. Kedua, mendorong untuk gemar membelanjakan harta yang kita miliki di jalan Allah, serta memberantas sifat kikir dan tamak serta rakus. Kemudian mendorong untuk menghindari perbuatan buruk seperti kebiasaan mencontek, mengambil sesuatu yang bukan miliknya, mencuri, dan sebagainya. Selanjutnya, memiliki jiwa pemberani, teguh, tidak penakut, terutama berjuang untuk melaksanakan dan menjunjung tinggi ajaran Islam. Selanjutnya, dalam hidupnya di dunia, tidak akan tenggelam dalam arus bermegah-megahan dan
tidak pula dengki dan iri hati terhadap kenikmatan yang diterima oleh orang lain. Menenteramkan batin terutama bagi orang yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil atau tindakan yang sewenang-wenang, sehingga dapat menambah ketabahan, kesabaran dalam menghadapi segala macam ujian dan cobaan hidup. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi bekal kita untuk memperbaiki pribadi kita menuju pribadi Muslim sejati. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.